Pemirsa, sempat vakum bermusik selama 8 tahun, Jody dan Edwin Superbejo merilis tembang religi berjudul Hijrah. Single tersebut merupakan cerminan perjalanan keduanya dalam mendalami agama Islam. Ada pesan yang dibawa dalam single Hijrah ini. Superbejo sendiri berharap single ini bisa memberikan inspirasi ke pendengarnya. Bahkan saat pertama kali didengarkan ke teman-temannya, tak sedikit yang tergugah saat mendengar lagu tersebut. Terdapat beberapa kisah dalam perjalanan hijrah Superbejo, seperti dari Jody Superbejo yang memutuskan untuk berhijrah setelah dirinya mengalami serangan jantung pada 2016 lalu. Ia mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan hidup dan mencoba menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan hal mudah bagi Jody dan keluarga untuk hidup lebih baik. Salah satunya yaitu demi terlepas dari jeratan riba, ia rela menjual rumah dan mobil, bahkan ia dan keluarganya rela tinggal di rumah kontrakan. Namun bukan tanpa cobaan, Jody Superbejo menjadi orang yang lebih baik lagi. Teman-teman sempat memusuhinya lantaran ia sudah tidak seperti dulu lagi. Sejak hijrah, Edwin dan Jody mengakui lebih banyak terlibat dalam kajian keagamaan dengan menjadi motivator. Kondisi tersebut sedikit membuat fansnya bertanya-tanya, apakah hijrah akan menjadi karya terakhir mereka sebagai Superbejo? Iman ke dalam hati kita, di dalam kolbu, dan hanya bisa dijaga dengan mengingat Allah. Wah, Bang Jody, itu gimana sih awal ceritanya ketika tiba-tiba memutuskan hijrah? Hijrah ini kan pindah ya. Kalau Rasulullah kan pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi intinya sekarang itu, kalau sekarang hijrah nih, sekarang bahkan jadi lagi tren nih hijrah nih. Hijrah ini kan perpindahan dari yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, kalau awalnya Jody bisa begitu, 2016 Jody kena serangan jantung. Nah, 2016 itu padahal itu habis melakukan sesuatu yang menurut Jody sangat mulia sekali, karena Jody kena serangan jantung itu 2 hari setelah event otomotif, dan di event itu Jody membangun musola untuk para pengunjung. Kalau Allah memberikan kado, Jody kena serangan jantung. Ya. Iya, teguran ya. Teguran. Ya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir kurang lebih beberapa bulan gitu, mikir kenapa Allah memberikan hal ini, ternyata ini alret, tanda, sign bahwa Allah masih sayang sama Jody. Jadi Jody masih dikasih kesempatan lagi untuk sujud, dikasih kesempatan lagi untuk banyak-banyak amal soleh ya. Cuman dikasih signnya cukup ekstrim nih ya kan ya. Iya, gitu ya. Langsung di jantung gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah pakai 3 ring jantung dan 2 balon gitu di sini. Nah, dari situ sudah mulai berpikir bagaimana caranya kita supaya untuk siap kalau mau dipanggil kapanpun, karena ini yang terkena adalah sesuatu yang sangat vital sekali, organ yang sangat vital. Alhamdulillah dengan lebih sering tahajud, lebih sering baca Al-Quran dan sebagainya, batin jadi lebih tenang dan bukannya menantang malaikat maut ya, bukan, tapi intinya adalah kita mencoba untuk meyakinkan diri paling tidak ketika dipanggil sama malaikat itu kita ada sedikit amalan lah, ada sedikit pegangan lah untuk bisa menghadap ke sana itu ya. Dan sekarang kalau mau dilihat kegiatannya sendiri sudah tidak yang seperti dulu lagi ya. Kayak misalnya syuting juga udah mulai aduh, kalau begadang udah nggak kuat lah ya. Terus yang itu, yang kedua juga lebih sering sharing aja, ngasih pengalaman bagaimana tips dan trik-triknya supaya bisa tetap istiqomah, karena kan hijrah ini bukan masalah seberapa cepat kita ganti baju, seberapa cepat kita ganti sesuatu untuk menjadi kelihatan lebih baik, bukan itu sebenarnya. Hijrah ini adalah seberapa kuat kita bertahan gitu loh, karena banyak sekali teman-teman, ada beberapa teman-teman lah gitu, nggak banyak sekali, ada beberapa teman-teman yang ketika dia hijrah hanya dalam waktu beberapa saat terus tiba-tiba kembali lagi gitu. Ini luar biasa sekali pesannya, seberapa kuat bertahan, bukan cuman beralih kayak ganti baju gitu ya, tapi gimana caranya tetap istiqomah. Ini juga sering berbagi kepada teman-teman, mungkin saudara, kerabat. Kalau jadi biasanya dipanggil ke ada kajian-kajian ya, ada kajian-kajian beberapa sampai ke Bandung, ke Tasikmalaya dan sebagainya ya. Jadi sharing hijrah gitu loh, bagaimana supaya kita bertahan untuk bisa tetap melakukan sesuatu ini, jangan hanya
apa ya, karbitan atau apa. Bahkan yang terakhir kali saya juga kaget, nanti ngomong aja sama orangnya langsung. Ya kebetulan belum datang. Bahkan Edwin sendiri, dia belum lama sempat bilang sama saya bahwa sebenarnya dia itu ngetes saya setahun lebih. Ngetes apa tuh? Ngetes, ngelihat keberapa kesungguhan saya, apakah saya munafik, apakah saya cuma karbitan aja atau saya cuma anggot-anggotan aja untuk bisa melakukan ini. Ternyata ya karena saya konsisten, saya mencoba tetap beribadah dalam tepat waktu, 5 waktu dan berjamaah dimanapun, kapanpun saya berada gitu ya. Alhamdulillah itu berhasil meyakinkan Edwin, dan sekarang juga Edwin sudah mulai bareng-bareng sama saya untuk bisa melakukan seperti apa ya, seperti jalan yang lebih baik. Dan tahun 2018 alhamdulillah saya sama Edwin justru umroh bareng. Ini kan kebetulan punya teman yang sangat mendukung, positif sekali ya, mendukung ketika berhijrah. Nah, bantuan atau support dari keluarga dan teman-teman di lingkungan yang lain seperti apa, Bang Jody? Bantuan dari keluarga yang jelas pertama mereka shock, ya kan, karena saya tidak pernah melakukan hal seperti yang mereka lihat sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman lebih shock lagi, bahkan sampai ada dibilang soal alim lah, soal ustadz dan sebagainya. Bahkan respon teman-teman sampai ada ya? kayak gitu, sampai jadi artinya memang ketika kita hijrah itu kita harus siap secara mental, karena kita akan dijauhi. Ada beberapa teman-teman yang kalau nggak usah jauh-jauh lah, belum lama di sini juga gitu, ada teman, lu suara lu gini banget, gini gitu. Padahal karena dengan kita rutin untuk melakukan hal ibadah terutama ya, otomatis hatinya juga akan dilembutkan gitu. Artinya kita tidak lagi seperti yang dulu. Ternyata kan respon dari teman-teman, orang-orang terdekat nggak selalu positif ketika kemarin memutuskan berhijrah. Ada juga yang menjauhi. Nah, hubungannya kepada yang memilih untuk agak jauh ini seperti apa? Padahal dalam Islam kan kita juga untuk menjaga silaturahmi. Caranya ya kita eksis aja, terus aja, walaupun dia pertama jengah ngelihat kita, dia kaget, dia agak apa sih, aneh gitu dan sebagainya, sampai kita dicap untuk yang nggak enakin lah gitu ya. Tapi ya jalannya ya terus akhirnya mereka akhirnya kok maklum sendiri kok. Yang lebih misalnya contohnya begini lah. Alhamdulillah insya Allah jadi selalu itikaf dari maghrib sampai isya, dari subuh sampai syuruk ya, sampai sholat isra. Nah di situ anak saya nanya, keluarga saya nanya, Papa ngapain sih di masjid lama-lama gitu? Papa itikaf. Ya Papa itikaf ngapain? Ya baca Al-Quran, ngobrol-ngobrol. Walaupun saat itu saya belum bisa baca Al-Quran, tapi saya paksa terus gitu loh. Akhirnya anak saya dan keluarga saya lah bilangnya tumben, karena saya memang tidak pernah melakukan hal itu gitu loh. Bahkan keluarga juga kaget. Iya, sampai akhirnya pada suatu hari ketika saya pulang duluan, waktu itu maghrib ya, maghrib saya pulang, karena biasanya saya maghrib sampai isya saya tidak pulang ke rumah, saya itikaf, saya pulang. Nah ketika saya pulang malah mereka bilang lagi tumben gitu loh. Tapi tumbennya sudah dalam hal yang berbeda gitu loh. Tumben biasanya itikaf, kok ini cepat pulang ya, kayak gitu. Iya gitu. Kabarnya ini sempat menjual aset kayak mobil. Nah ini yang paling baru dari Jody ya. Jadi setelah hampir, ini belum lama juga ya, itu di bulan sebelum Ramadan. Ternyata kayaknya ada yang ganjil apa gitu loh. Nah terakhir karena memang Jody kan pekerjaannya udah tidak seperti dulu lagi, akhirnya terjadilah permasalahannya adalah Jody tidak membayar angsuran KPR rumah. Nah tidak membayar selama hampir kurang lebih 6 bulan gitu. Akhirnya dapatlah surat pengosongan rumah. Nah di sana malah anak istri saya mensupport saya untuk menjual rumah itu. Saya tadinya nggak mau, karena saya mikir anak saya bagaimana nantinya kan, saya harus bertahan di sini. Terserah deh mau tangsino lah istilahnya ya, tangsini sono, yang penting saya bayar angsuran ini. Tapi ternyata mereka malah mengancam saya, kalau Papa tidak mau jual rumah, kami yang akan ngontrak. Wah, malah saya dapat support seperti itu gitu loh. Ya bulan sebelum itu kan, berapa bulan sebelum dapat surat tagihan itu, saya pulang umroh. Nah umroh itu saya nggak tahu, ternyata saya berdoa gitu loh, bagaimana saya bisa keluar dari permasalahan ini. Alhamdulillah saya disupport sama keluarga saya, dan nggak lama kemudian rumah saya laku dan saya bisa melunasi riba saya, utang-utang saya gitu segala macam. Akhirnya saya sekarang bebas. Sekarang saya tinggal ngontrak sama keluarga saya. Ya kasarnya mungkin dulu saya mandinya pakai shower, ada water heater segala macam. Sekarang olahraga pakai gayung gitu ya. Jadi ini luar biasa. Tapi kenyamanannya itu masya Allah, nggak bisa dibilang lah pakai ini. Yang jelas itu nikmat sekali gitu. Lepas dari itu. Alhamdulillah. Jadi lebih tenang, lebih bisa menikmati dari apa ya?
dalam arti yang sesungguhnya. Betul, gitu lebih ya. damai lah semuanya gitu. Tentunya tidak ada penyesalan dengan jalan yang Kalau tidak diambil, dibilang kayak jual rumah, jual aset, kalau bilang penyesalan yang jelas pasti jadi jangan merasa oh ini rugi, oh ini ada untung, ini qadarullah semuanya gitu. Dan ini adalah semuanya kan milik Allah semuanya. Kita juga milik Allah. Kapan mau dipanggil juga kita milik Allah semuanya. Ya udah gitu lah. Makanya jadi selama ini apalagi sudah insya Allah nih lagi insya Allah apa yang jadi omongin ini nggak ria ya gitu. Karena jadi takut sekali dengan ria. Kamu tahu gak ria itu gimana? Ria itu bagaikan seekor semut berwarna hitam berjalan di batu hitam dan di dalam gelap gulita. Jadi ini nggak halus sekali ya. Ini yang harus dikhawatirin gitu loh. Nah berangkat dari situ nggak lama kemudian pokoknya yang jelas jadi sudah jual aset dan sebagainya. Kalau mau dibilang soal rugi dan sebagainya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nggak lama dari situ Jody dapatlah sebuah cerita dari Ustadz Jody di Persis sana. Nah Ustadz ini malah menceritakan ini namanya ada bugats. Nah, bugats ini adalah seekor anak burung gagak. Jadi ibu dari ibu gagak gitu, dia tidak mengakui anaknya itu adalah anak dia. Jadi ketika burung gagak itu menetas, dia karena kan dia cuma kulit doang, tidak ada bulu-bulunya. Dia bilang ini bukan anak saya, kata burung gagak. Sehingga dia pergi dan dia tidak mau memberi makan kepada anak gagak itu. Itu namanya bugats. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla luar biasa sekali, masya Allah. Akhirnya bagaimana dia untuk mendapatkan makan? Ternyata anak itu mengeluarkan bau yang luar biasa, bau yang sangat khas sehingga menarik datangnya ulat-ulat, datangnya binatang-binatang kecil, dia makan gitu loh. Sementara induknya itu hanya memperhatikan dari jauh. Nih mak gagak ini memang benar-benar nih nggak mau ngakuin gitu kalau itu anaknya. Karena dia merasa kalau gagak itu harus hitam. Padahal kan itu belum berwarna hitam. Nah, sampai akhirnya anak itu tumbuh bulu dan sebagainya, baru ibunya itu nyamperin bahwa itu anaknya. Jadi artinya yang saya mau sampaikan di sini bahwa jangan pernah merasa takut miskin, jangan pernah merasa takut bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa, jangan pernah takut bahwa kita nantinya bagaimana nih, ini gimana nih, ya itu dia. Nah, itu yang Jody mau sampaikan. Jadi gagal hijrah itu sebenarnya ada 3. Apa tuh? Yang pertama adalah dia takut dengan dunia, artinya dia takut akan kemiskinan, takut tidak akan dapat makan, takut akan segala macam. Yang kedua adalah berada di lingkungan atau komunitas yang salah, atau berada tetap di komunitas yang dulu yang kalau sholat ntar deh gitu loh ya, itu ntar masih ada waktu udah. Ini yang keduanya. Yang ketiganya lagi adalah berandai-andai bahwa dia hidup akan lebih lama lagi. Baik, nanti kita lanjutkan obrolan ya, nanti juga ada Mas Edwin dan nanti ada Koko Lim. Nah pemirsa, ini biasanya kalau Idul Fitri, pembantu yang ada di rumah mudik, saya mau ngasih informasi biar pemirsa nggak bingung ya, karena bisa menjadi solusi nih ke Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia yang bertaraf internasional dengan konsep self-service. Jadi bisa makan sepuasnya. Nanti kita bakal, favoritnya. Restoran favorit saya sekeluarga tuh. Wow. Dulu ya. Mungkin nanti kita bisa ke sana insya Allah ya, bareng-bareng gitu ya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Dulu masih. Saya Muhammad Azhari Nasution mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita keluar menjadi alumni Ramadan yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin al faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Ri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.